Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Belajar gak harus menderita. Di sini bareng Bareng kita berdua yaitu Alif dan Furkon dan narasumber utama kita yaitu guru muda yaitu Kazaki. Halo semuanya, makasih ya udah diundang ke sini ya. Ya, sama-sama. Suatu kebanggaan juga nih bisa diundang sama kalian. Oke, di sesi ini kita bakal membahas tentang pengalaman beliau, terus juga kehidupannya, juga pengalaman menjadi gurunya. Oke, siap. Juga Boleh hal-hal deh, kita ulik boleh kok. Oke, lanjut aja langsung ke topik-topiknya nih. Apa aja? Oke, sebelumnya Kak, apa kabar gitu? Alhamdulillah baik. Baik, kabarnya, Kak? Oh baik banget dong. Kalau nggak baik saya nggak mungkin bisa tampil di sini dong. Oke, saya mau bertanya nih, kan kakak itu guru saya ya dari sejak SMP ke Ya, SMK. Betul, harus. Saya ingin 100%. menanyakan kenapa sih kakak bisa mengambil profesi menjadi sebagai guru? Oke, kenapa saya menjadi guru ya? Ya. Satu yang paling utama adalah saya suka sama anak-anak. Oke. Yang kedua, latar pendidikan saya semuanya basic pendidikan. Dan yang ketiga, saya pengen tahu gimana sih guru-guru di sana, di luar sana. Dan guru saya sendiri itu transfer ilmu ke anak-anak itu seperti apa. 3 poin utamanya itu. Karena saya memang suka sama anak-anak juga, suka main. Cuman dalam hal kita, kan gak selamanya sama anak-anak main dong. Kita harus juga ngasih pembelajaran ke mereka kan. Dari situlah. Kayaknya profesi guru ini menarik untuk didalami. Oh begitu guys. Jadi kenapa beliau atau Kazaki mengambil profesi sebagai guru? Nah, kalau jejak hidup kakak itu dari SD, SMP, SMA dan sekarang kuliah itu di mana aja nih? Oke, kalau misalkan riwayat pendidikan ya, alhamdulillah dari TK, PAUD ya sampai kuliah itu alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Maksudnya saya pernah mengenyam pendidikan itu tanpa harus ada gap year. Dari SD alhamdulillah 6 tahun, sama di dekat rumah SMP, SDN Lebakan Lembaga 4. Terus SMP di SMP IT, saya SMP IT ya. Oh, SMP IT juga. Cuman mungkin kalau di sini kan SMP IT, kalau saya nyebutnya MTS, Madrasah Sanawiyah itu ya sih, Pak. SMA itu di MAN, alhamdulillah saya masuk negeri. Nah, itu masuk negeri juga adalah puncak kejayaan saya. Karena saya merasa bangga bisa masuk di Kota Bogor, MAN satu Kota Bogor. Dan kuliah alhamdulillah saya bisa kesempatan dan dikasih Allah rezeki buat masuk kuliah di STIT Insan Kamil Bogor. Oke, itu ya. Jadi dari awal kecil sampai sekarang itu emang udah mengenyam pendidikan dengan lancar. Ya. Dan basic pendidikannya pun latar belakangnya pendidikan keagamaan. Mau nanya nih, kan kakak berarti menjadi guru udah jalan berapa tahun nih kak? Kalau misalkan dilihat dari full ngajarnya ya, itu kalau misalkan Januari ketemu Januari 2024 sampai sekarang udah 1 tahun. Tapi kalau misalkan lihat dari awal, kalau ngajar full di gurunya itu 2 tahun. Cuman kalau buat ngajar biasa sih itu udah dari SMA. Ngajar biasa itu. Dari SMA ya? Dari SMA. Kan selama jadi guru nih kak, ada gak sih murid yang paling berkesan, kayak paling dia tuh wah paling rajin, paling baik gitu loh? Ada gak sih? Apa enggak? Oke, menurut saya semua murid itu sama dengan latar belakang dan cara belajar yang pakai masing-masing ya. Tinggal saya sebagai guru bagaimana insight saya ke mereka ngasih pembelajaran yang baik. Kalau menurut saya, karena ini basic, saya ngajar di SMP IT ya, Islam Terpadu, dan di sini kan boarding school juga nih ya. Perlu kalian tahu di sini boarding school, dan juga di sini yang diutamakan adalah hafalan Qurannya. Jadi ketika saya melihat mereka ketika jam Quran atau jam hafalan itu mereka setoran, dan saya tanya hafalannya itu di atas 3 juz ke atas, itu udah bangga, itu udah jadi hal yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena hafalan saya nggak nyampe segitu soalnya, nggak sampai 2 juz. Itu yang bikin saya senang ketika mereka udah lebih dari 3 juz itu. Wah, bangga banget deh, pokoknya bangga. Terus aku mau flashback nih dari awal kakak masuk ke BMM ini. Awal mula kakak ini masuk ke BMM terus bisa terlibat dan kenal dengan orang-orang yang terlibat dengan BMM ini dari mana? Latar belakangnya ya. Iya, latar belakang. Kalau latar belakang itu kan 2023, itu kan sebenarnya saya ada kegiatan namanya KKN lah. Dan kita tahu kalau misalkan ketika ada istilah KKN, kuliah kerja nyata. Nah di situ tuh karena kuliah saya adalah basicnya pendidikan, jadi kita harus ngajar dong. Mau nggak mau kita harus pasti ngajar gitu. Ditarik Ustadz Firman udah punya tempat atau satu koneksi lah di sini. Akhirnya ditawarin buat daerah sini.
karena beliau juga orang sini dan kebetulan beliau adalah kepala pesantren di sini, makanya lah beliau kenalin saya sama teman-teman di sini buat pengen tahu kalau kegiatan pembelajaran sekolah yang nyata itu seperti apa, diajak ditawarinnya ke sini. Oke, setelah KKN beres, PKL, magang lah kata magang. Karena magang saya belum kenal orang-orang dunia pendidikan nih. Maksudnya yang dekat ya, yang dekat kayak kita bisa ngobrol kayak gini, bisa bercanda bareng gitu. Yang saya kenal cuma beliau aja, Satriman ini. Beliau nawarin saya nanya ke beliau, oke beliau ngasih jawaban saya katanya ada satu slot kosong guru. Cuman saya belum dikasih tahu awalnya guru apa. Saya terima aja karena ini tempat ngajar dong. Udah ada yang nawarin, dapat klek. Siapa sih yang nggak mau ambil? Diambil. Akhirnya setelah diambil, ternyata berkasih tahu ternyata mengajarnya bukan PAI, informatika. Berbalik jauh ya. Iya benar. Kakak tapi punya base di informatika nggak? Base-nya itu mungkin karena SMA. Saya kan kameramen sebenarnya di SMA tuh kameramen. Ketika saya kuliah tuh kameramen juga sama teman-teman. Ketika konten apapun saya yang megang kamera kan. Saya cukup deh kayaknya buat ngajarin anak-anak kameramen. Cuman kalau kita kulik dari dunia pendidikan kan kita diajarin ya bagaimana ngelola sebuah file, folder, bagaimana bikin soal itu kan pakai Word, Excel. Ya basicnya basic normal pada umumnya lah. Mungkin kata saya sempat tanya ke beliau, Ustadz ini di sini informatikanya seperti apa? Oh di sini nggak susah, yang penting anak-anak paham sama teknologi dan ngerti bagaimana itu teknologi dan cara pakai komputer. Oke, bisa kalau itu mah bisa dong semuanya. Deal. Jadi aja jadi guru. Sampai sekarang ya masih berjalan. Masih sekarang berjalan, masih bertahan di informatika. Meskipun sekarang ada tambahan ngajar. Jadi Ngajar di guru seni budaya. Karena emang saya suka nari sebenarnya waktu SMA juga. Suka nari. wow. Suka nari. Fun fact, saya suka nari sebenarnya. Dan juga ngajar di sini PPKN. Di SMK ini teman-teman nih, saya ngajar PPKN. 3 macam loh teman-teman. 3 macam. Beda-beda lagi. SBDK, informatika, PKN. Wah, Masya Allah banget sih. Keren banget. Saya mah unlock semua mata pelajaran gitu untuk menjadi tantangan tersendiri gitu loh. Sekalian belajar juga ya. Betul banget. Kan guru juga tuh nggak mengajar, tugas belajar tuh tetap harus. Iya. Nggak cuma mengajar, belajar tetap harus. Oke. Ini sih mau nanya, kan jadi guru nih, ada ini gak sih tantangan terberatnya gitu, kayak gimana sih di dalam ketika mengajar atau ketika mulai memasuk ulangan, buat soalnya, mengikut tirai-tirainya, gimana sih rasanya? Apa? Modulnya ya. Iya, mungkin Itu modulnya. modul ya, acara itu masuknya ke administrasi ya. Itu Iya. semua guru paham, pasti juga capek karena administrasi itu harus dibuat jauh sebelum pembelajaran itu dimulai. Artinya ketika libur entah itu semester tahunan, itulah administrasi guru tuh di saat itu dibuatnya. Ketika semuanya liburan, kita harus menghadapi administrasi guru di situ. Tapi menurut saya tantangan terbesar adalah gimana caranya, kan kita ngajar belajar tuh kan 2 jam ya. Iya. 2 jam kan, 2 jam. Nah, itu gimana caranya kita bisa artinya semangat kita ketika pembelajaran tuh gak turun di tengah-tengah atau sejam pertama, 15 menit pertama udah anak-anak udah nggak aware, udah nggak semangat. Nah, itu tantangan terbesar tuh di situ. Tantangan semua adalah gimana cara mengalokasikan 2 jam itu dengan semangat gitu. Itu yang paling menjadi PR gitu. Kan sekarang kakak jadi guru. Ya, Nah, betul. kalau kakak ini ditakdirkan misalkan tidak jadi guru, mau jadi apa nih? Mungkin ya kalau saya tidak dijadikan di sini ya, saya mungkin kalau sesuai pendidikan pasti harus jadi guru dong. Kalau secara latar pendidikan mungkin saya akan jadi karyawan kali ya. Entah itu karyawan toko grosir atau karyawan apa ya, karena mungkin waktu zaman saya lulus itu zamannya COVID. Kita nggak tahu harus kerja kemana, kan susah juga ya. Mungkin kerjaan yang paling gampang kan jadi jaga di toko. Mungkin atau bahkan saya cuma jadi ojol atau grab gitu kan. Tapi itu kerjaan yang mulia ya. Saya bukan mendeskripsikan sebuah pekerjaan ya. Jadi alhamdulillah banget ya sekarang bisa jadi guru. Masya Allah udah bisa bergabung di sini gitu loh. Bisa membimbing generasi muda. Nah, Aku nanya ini nih, kehidupan masa lalu. Hashtag boleh Oh, ya? iya, boleh, Langsung boleh. masa Kayak, lalu nih. boleh. kayak ada gak sih waktu misalnya kakak waktu masih SD kah, SMP kah, ada gak sih hal-hal yang lucu nih, kita ngomongin hal-hal yang lucu yang pernah lucu. terjadi di kelas atau kelas. di kehidupan kakak masih kecil gitu. Kalau kehidupan saya mah kecil masih mah saya ketika TK gitu waktu itu. Waktu itu kan di TK saya nih, karena TK saya nyatu sama satu sekolah sama SMK-nya gitulah. Di TK itu emang entah dari mana, entah bagaimana, di sekolah saya itu ada kolam. Ya kolam ikan bener kan, kolam ikan pada umumnya. Cuman yang agak lainnya ini kolam isinya kolam ikan lele.
Ikan lele. Jarang Lele. belum ada di SMK kalau Lele, ikan Bang. lele. Lele. Kirain lelenya lele kecil, ternyata lele yang ukurannya udah jumbo. Maksudnya lele kalau kata orang-orang sekarang lele buat mancing lah, yang Iya. ukurannya udah segede-gede tangan seperti ini. Itu gak ada angin, gak ada hujan. Saya sama teman-teman TK saya, karena emang dekat kantin ya posisi Iya. kolamnya itu. Saya dan teman-teman saya lagi di sana. Langsung makan di tepi kolam, nggak ada angin, nggak ada hujan. Saya nyebur ke kolam lele itu dengan penuh air yang masuk ke dalam gitu loh. Kecebur di kolam lele yang sebesar itu dan semuanya panik attack momen itu. Semua guru, kepala sekolah itu panik ketika saya nyebur, karena emang airnya itu dalam banget 1 meter lebih kolam itu. Untung gak kenapa ya. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Alhamdulillah saya masih bisa muncul ke permukaan. Untung aja sih. Itu agak memorable yang sampai saya masih diingat. Bau kayaknya ya. Iya benar, bau emang kolam airnya udah hitam banget. Wah, Lele. lele. Lupa, jangan lupa lele loh. Lagi lele. Murid-murid kakak atau guru-guru yang di luar sana nonton ini, apa pesan yang pengen kakak sampaikan? Oke, pesan buat saya, buat semua teman-teman yang jadi guru nih ya, tetap semangat, tetap belajar, karena kita kan udah ditunjuk jadi guru nih, kita harus ngasih insight yang terbaik. Jangan patah semangat. Cara pembelajaran itu banyak ya Bapak Ibu bisa cari di YouTube, TikTok, ataupun banyak cara pengajaran yang baru. Bahkan ice breaking pun sudah banyak gitu. Jadi Iya. kita nggak mau nonton ice breaking dulu itu, nggak selalu harus nggak selalu pembelajaran harus diskusi, enggak, itu banyak cara. Tetap belajar Bu, ingat, tetap belajar Bapak Ibu. Kita sebagai guru juga harus tetap belajar. Pokoknya ini belajar. Oke. Sesuai dengan jargon apa tadi? Belajar gak harus menderita. Oke, masuk banget ya. Jangan lupa Bapak Ibu yang anaknya mau masuk ke jenjang SMK, Ya. Ya, sedikit promosi ini. promosi, jangan lupa buat masuk ke apa? SMK SMK Bina Masyarakat Mandiri ya Bapak Ibu. Biar diajar sama Kazaki. Saya tunggu anak Bapak Ibu. Oke teman-teman, itu dia ya obrolan kita dengan guru muda ini, Pak Iya, Zaki. Pak Zaki. Dari pengalaman hidupnya, terus cerita-cerita lucu, terus apa lagi? Pengalaman dia apa? Ketika belajar gimana? Ketika apa? Mengajar. Apa tantangannya aja? Tantangan ketika belajar itu apa aja gitu. Makasih banget nih buat Masih banyak ya. Kak Zaki yang udah menyempatkan nih. Saya yang harusnya makasih karena udah diundang ke tempat ini gitu loh. Ini tempat yang bersejarah dan memorable juga bagi saya, karena pertama kali saya gitu bikin konten di sini ya. Makasih juga buat penonton yang udah nonton kita sampai habis. Iya. Semoga podcast ini bisa Memberikan pembelajaran ya, manfaat. juga semangat atau juga rasa syukur, juga inspirasi. Buat para Oke. Oke. Apa kamu? apa? Aduh, coba. Oh, makasih juga nih kalau dari para penonton udah ada yang nontonin podcast kita dari yang lama-lama, dari yang awalnya belum ngundang guru nih, masih kita aja masih belajar, masih antara saya dan teman saya dengan Mukon, dengan yang lain-lain, hingga sekarang mulai belajar dengan mungkin yang lebih serius lagi, lebih dalam lagi pembicaraannya dengan sekarang udah punya studio kan. iya, dengan guru juga sekarang. Kalau masih di dalam kelas ini. Ya. Oke. Makasih semuanya. Oke, mungkin ini apa cukup sampai Sekian sini sesi kita. sisa kita hari ini. Mohon maaf ya jika ada kesalahan Kata. kata ataupun kita masih belum profesional ya, karena kita juga masih belajar. Masih anak SMK ya. Untuk kedepannya kita bisa makin bagus lagi insya Allah ya. Oke semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tetap konten berat juga.